Ada kekurangan apa dari film Elemental menurut kalian berdua? Nggak spesial aja sih. Kalau dibandingin film Pixar yang masa pandemi, emang iya dia paling bagus. Akhirnya rasa Pixar-nya tuh balik lagi. Rasa Pixar? Iya, rasa Pixar-nya balik lagi. Kalau di Lightyear kan ada adegan ciumannya kan, ciuman sesama jenis. Kalau ini kan enggak. Dan lagian juga orang nggak bakal mikir gak sih, maksudnya Sebenarnya air sama api gendernya apa gitu kan. Iya sebenarnya nggak harus sampai situ juga sih mikirnya, nonton aja kan. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama gue Nandika di Breakdown Wars Podcast episode 71, It's Nothing But Movies. Kali ini adalah episode spesial karena kita masuk ke kategori semua umur. Karena gue akan membahas tentang film Elemental, Force of Nature, dan juga film-film Pixar lainnya. Oke? Tapi di sini gue akan mengundang dua teman gue. Kemarin kan gue udah one on one terus ya, karena di sini gue ditemenin dua teman gue. Salah satu content writer juga di Kincir, yaitu Yuni dan juga Helmi. Tepuk tangan semuanya. Ini seru banget nih, ini adalah dua teman gua yang selalu menemani gua untuk screening film di berbagai mall dan bioskop di luar sana. Ya. Apa kabar kalian berdua ya? Baik. Baik ya. Habis nonton apa kemarin terakhir? Gua terakhir series Sabtu Bersama Bapak. Sabtu Bersama Bapak. Lu Mi? Gua terakhir Secret Invasion episode 1. Oh yang kemarin episode 1 ya? Iya. Tapi kenapa dia ini ya episode 1 doang ya? Kan perjalanan kan udah lama tuh. Terus tiba-tiba Kayaknya nontonnya cuma 1 episode. Iya. Lamaan jalan ya dibanding nontonnya. Iya benar. Ya kan? Nyesel nggak sih lu nonton diundang ke kayak gitu? 2 kayak gitu ya? 2 jam ya? Tapi Secret Invasion dan juga Sabtu Bersama Bapak gimana nih? Ini sebelum keluar review tulisan dari kalian di kincir.com, kalian tanggepin dikit aja film terakhir yang kalian nonton tuh memuaskan atau enggak gitu. Gua kemarin tuh dikasih kesempatan nonton 2 episode pertama. Jadi ada 6 episode total. Nah itu di 2 itu menurut gue oke sih, jujur aja gue nggak nonton filmnya ya, jadi gue nggak bisa bandingin sama filmnya. Tapi ini pas gue nonton dua episode pertama tuh bagus, dia emosional ada, komedi ada, terus yang heartwarmingnya ada, lengkap sih. Lu Mi, Secret Invasion gimana tuh? Episode 1? Kemarin episode 1 lumayan sih, maksudnya buat konsepnya dark gitu ya buat MCU. Cuma yang gue kurang suka ya cuma di endingnya aja agak kurang bikin puas aja. Oke, kita masuk ke pembahasan kita hari ini yaitu film-film Pixar. Khususnya kan film yang baru lagi kemarin kan Elemental, ya kan? Tapi kalian berdua sebelum kita bahas lebih jauh, fans dari film-film Pixar nggak nih? Iya. Iya ya? Dari kecil. Dari kecil ya? Iya. Nah, dari semua film Pixar, menurut kalian 5 film favorit kalian di Pixar apa sih? Gua kalau 5 favorit, pertama tuh Toy Story yang pertama, itu udah pasti. Toy Story Terus langsung. Toy Story 3. Oke. Terus gua Incredibles karena gue suka yang superhero-superheroan. Di situ Cars, Wih, gue juga suka tuh. Cars, sama terakhir Coco. Terakhir Koko. Berarti Elemental belum masuk 5 favorit lo ya? Belum masuk ya? Oke. Lu Yun? Kelima itu gue Monster Inc. Kenapa lu masalah lucu ya? Lucu dan ya memang itu kan gue seneng bunya kan ya, imut kan bu ya, interaksi dia sama Sully sama Mike ya kan. Lalu yang keempat itu Coco. Yang ketiga gue Toy Story 3. Oke, sama berarti ya. Yang kedua Inside Out. Yang pertama? Yang pertama Finding Nemo. Oh, Finding Nemo. Kenapa yang di posisi pertama Finding Nemo? Lu suka dengan kehidupan air atau emang lu tumbuh kembang sama film itu Nah pas itu kecil? tuh bener-bener film yang jadi bagian masa kecil gue banget karena dulu tuh orang tua gue tuh beliin VCD-nya. Asli ya, nggak bajak. bukan Ya. di Point Square ya. Ben Affleck yang baru nih, Bang. Beliin VCD-nya dan itu tuh gue inget banget kayak hampir tiap minggu lah setidaknya. Setiap minggu tuh gue nyetel film itu nonton sama adik-adik gue dan gue tuh saking kayak sering nontonnya tuh udah hafal banget. Kayak Fisherman 42 Wallaby Way Sydney. Jadi gue hafal udah dari dulu. Keren banget dia. Karena ya itu pokoknya jadi bagian masa kecil gue banget lah Finding Nemo. Gue 5 top 5 film Pixar gue. Yang pertama Cars, yang kedua Inside Out, yang ketiga Finding Nemo, yang keempat Monster Inc. Nah yang pertama Up gue. Up. Yeah. Karena pas gue nonton Up itu gue lagi merasakan jatuh cinta sama seseorang. Waduh. Dan itu gue tiba-tiba pas muncul karakter si Fredricksen, Mr. Fredricksen itu tuh gue ngerasa kayak gila nih orang animasi gitu ya, karakternya animasi, tapi sikapnya dia tuh kayak orang dewasa yang udah nggak mau hidup gitu loh, kayak udah kayak nggak punya, ibaratnya kayak dia tuh sensitif banget sama sesuatu, tapi dia acuh sama hal-hal yang menurut dia tuh berarti sebenarnya bagi hidup dia, dan itu touchy menurut gue film Up. Nextnya kita bahas tentang Elemental nih. Elemental kan baru tayang dan
Gue bilang sih nggak banyak pro kontra sih. Gue nganggepnya itu film yang fun to watch aja gitu, enjoy to watch yang untuk semua umur gitu. Tapi ada juga yang bilang ini walaupun nggak ada agenda yang gamblang, tapi sebenarnya ada gitu tentang misalkan racial issues, terus ada tentang ya itu kan semua umur, tapi permasalahan si Amber ini tuh sebenarnya di usia-usia yang mungkin 27, 28 gitu loh, di mid quarter life crisis lah gitu. Tapi kan untuk semua umur gitu. Menurut kalian berdua film Elemental kayak gimana? Kalau dari review yang gue tulis sih, gue kemarin lebih ngegambarin Elemental tuh kayak romcom. Iya sih, bener ya. Iya kan. Walaupun mungkin kalau buat anak-anak ya udah itu cuma petualangan di dunia yang penuh sama elemen. Cuma kalau gua nanggapnya tuh itu lebih ke romcom sih antara si Amber sama Wade. Terus secara ide lu suka nggak? Suka sih. Suka kan ya? Maksudnya lu masuk ke dunia elemen yang ada makhluk hidup gitu yang... Maksudnya kan kalau misalkan ngangkat isunya tentang ras, mungkin kalau buat anak kecil keberatan ya. Cuma kan kalau ngangkatnya elemen air sama api, ya anak kecil pun tahu gitu. Itu tuh elemen yang nggak bisa nyatu. Bisa nyatu. Yang malah, yang satu tuh bisa malah ngilangin elemen yang satunya lagi. Tapi lu ngerasa itu kita semakin berpikir nggak sepanjang film? Gue sih ngerasa gitu ya, gue pas nonton kayak gue berpikir apakah ini works itu fisikanya gitu. Ilmu-ilmu fisika, jadi gue mikir nih, ini air ketemu api terus berasap gitu. Asapnya tuh keluar tuh ketika dia udah nyentuh atau dia nunggu dulu gitu-gitu loh. Hal-hal kayak gitu tuh menurut gue menarik di Elementalnya kan. Jadi gue mikir, terus gue baru tahu di film itu pasir yang kena api itu jadinya kaca. Lu Yun, gimana Yun? Elemental Yun? Kalau gue suka juga. Ya, emang jelas banget ya kalau itu nyeritain tentang kisah cinta beda ras ya, tapi yang dibawa jadi elemen. Dan udah kelihatan banget sih waktu nonton juga. Jadi ya mungkin isu ini juga relate kan, karena ini Pixar kan produksi Amerika Serikat ya, relate kan karena juga di sana kan bermacam-macam ras ada kan. Apa ya, mencari sesuatu yang sebenarnya ini isu sosial yang bisa dibilang masalah SJW, tapi bukan yang hal yang sensitif gitu karena masih bisa diterima gitu masih ya. bisa diterima karena ya memang orang-orang di seluruh dunia ngalamin kan ya, kayak di Indonesia kan banyak kan yang nikah sama beda ras juga kan. Jadi ya menurut gua ini pasarnya tuh kalau kata gue lebih cocok buat remaja ke atas ya dibanding anak-anak ya. Sebenarnya kalau secara isunya, cuma ya itunya bagusnya tuh dia bikin se-fun mungkin yang gimana anak-anak tuh juga bisa cerna. Tapi basically kalian suka sama filmnya? Suka. Lu kasih rating berapa? Gue kemarin kasih 4/5, 4K. 4K? 4K. Nah, berarti kan nggak 5K tuh. Ada kekurangan apa dari film Elemental menurut kalian berdua? Nggak spesial aja sih. Ngebandingin sama beberapa film Pixar yang beberapa tahun terakhir inilah yang paling bagus menurut gue Elemental. Kayak dibanding sama Lightyear, sama Turning Red, sama apalagi sih? Soul, Luca. Gue masih lebih suka Elemental. Dia ngangkat isu sosialnya ada, tapi pembawaannya ringan banget. Terus fun juga. Kekurangan yang paling mencolok menurut lo apa? Nothing special dari segi apanya, Mi? Durasinya kependekan. Atau endingnya anti klimaks gitu? Lu Yun gimana Yun? Endingnya anti klimaks? Enggak sih. Enggak. Apa nggak ada golden scene? Gue ter-act-nya sih, maksud gue ter-act-nya kayak buru-buru aja gitu diselesain konfliknya. Iya, terlalu buru-buru ya. Apa nggak ada tense and release-nya gitu? Kayak kita nggak monoton gitu, film berjalan monoton aja. Kayak ya udah ini kisah cinta mereka berdua, kita ngikutin pergulatannya, dan pergulatan konflik pribadinya Amber juga nggak relate ke gua gitu. Atau menurut tuh gimana? Kekurangan yang paling mencolok di film ini? Ini perbandingannya sesama film Pixar ya. Kalau sama film Pixar secara keseluruhan yang benar-benar dari awal sampai akhir ya Elemental ya memang bukan suatu yang spesial. Memang benar kalau dibandingin film Pixar yang masa pandemi, emang iya dia paling bagus. Akhirnya rasa Pixar-nya tuh balik lagi. Rasa Pixar. Iya, rasa Pixar-nya balik lagi. Karena memang gue nonton Luca tuh kebetulan gue juga review ya. Itu menurut gue tuh biasa banget. Itu kan juga film masa pandemi kan. Onward ya lumayan lah. Terus Soul masih lumayan. Turning Red juga ya menurut gue juga nggak yang spesial banget. Lightyear gue nggak nonton, tapi ya untuk perbandingan masa pandemi oke. Cuman kalau ini gimana ya, kalau kurang banyak hal-hal yang bukan magical, lebih ke memorable-nya tuh kurang loh. Lu nonton Coco, lu inget kan bagaimana dia ketemu ternyata yang orang sama ini sama dia ternyata itu keluarganya kan. Itu kan kayak wah itu kena banget ya, touchy. Terus belum lagi kan Up kan openingnya kan yang memorable banget. Terus ya kan kayak Inside Out juga momen ketika siapa gue lupa namanya? Big Bong yang gajah. Iya, si Big Bong yang ketinggalan terus menghilang. Itu kan kayak gua nonton Inside Out tuh sekali aja tuh bener-bener sampai sekarang gua inget itu si
si Sakit ya hati kita ya. Nah, sedangkan Elemental tuh menurut gua nggak ada hal memorable dari yang sudah jadi ciri khas Pixar tuh nggak dapet Nggak gua. dapet ya, berarti nggak ada ya, ya. Walaupun secara keseluruhan film ini bisa dikategorikan sebagai film yang berkualitas gitu, Ya. tetap bagus ya gitu. Nah kan Pixar udah mengeluarkan berarti 27 film. Elemental ini menurut kalian ada di posisi keberapa? Gue 20 besar lah. 20 15 besar lah. 15 masuk ya, 15 masuk ya. Untuk top 10 atau top 5 enggak lah ya. Top 10 kalau menurut gue lebih ke yang justru yang film-film klasiknya sih. Iya, film-film klasiknya ya, top 10. Udah ada mereka-mereka itu yang tadi film favorit kita semua yang udah bertengger di top 10. Kalau lu Sama sih gua mungkin di bawah 15 kali ya. di bawah 15? Iya, maksudnya di bawah lagi. Di atas ya, di atas 15. Di atas Maksudnya 15. 15 ke 27. Iya. Ya pokoknya antara itulah. Iya, iya. Tapi kalau dari segi kualitas animasi, Pixar sama studio animasi lainnya, kalian favorit nggak? Maksudnya kalian masih pede nggak kalau Pixar tuh kedepannya bakalan mengeluarkan film-film yang touchy tadi menurut Luyun gitu? Kalau sebenarnya Elemental ini menurut gua animasinya ini cukup kelihatan ini loh, ada upgrade-nya dibandingkan film Iya, Pixar bener-bener. sebelumnya. Kelihatan Iya, banget bener. waktu pas karakter-karakternya tuh waktu di air, terus waktu pas yang di pasirnya tuh udah lebih realistik. Lu lihat pasirnya tuh kayak butir-butirnya tuh benar-benar Iya. lebih kelihatan, terus Iya. yang airnya tuh lebih kelihatan. Benar-benar kayak karakter si animasi ini, karakter si Elemental tuh kayak benar-benar berada di lingkungan yang live action gitu kalau menurut gua ya. Menurut gua tuh secara kualitas animasi ini menurut gua udah level up banget nih di Elemental dibandingkan kayak kemarin terakhir Turning Red yang gua tonton karena Lightyear gua nggak nonton ya. Itu kalau Turning Red tuh masih kerasa biasa, maksudnya biasanya Pixar gitu loh. Nah ini menurut gua udah ada upgrade-nya. Tapi sampai sekarang masih konsisten ya dia dengan style gambar yang kayak gitu tuh Pixar. Iya. Ya kan, Kalau misal menurut gua tuh Pixar dia ngebikin dunia yang fantasi yang ya di Elemental kan air sama api gitu kan, kayak nggak ada lah yang hidup di dunia nyata gitu kan. Mereka tuh pengen bikin yang dunia kayak gitu tapi seakan-akan kayak di dunia nyata hidup. Oh. Kalau kayak Sony Pixar kayak Spider-Verse Spider-Verse kemarin, kemarin. itu kalau menurut gua mereka tuh pengen bikin kehidupan di dunia nyata tapi kesannya jadi kayak komikal gitu. Oh iya benar, iya setuju. Malah kebalikan ya jadinya ya. Kalau Pixar emang hidupkan benda-benda mati biasanya gitu kan. Tapi kalau di studio animasi yang Sony tadi yang Across the Spider-Verse kemarin kan kita ngelihat style gambarnya tuh ya komikal banget gitu. Kayak stop motion, 12 FPS gitu-gitu kan. Yeah. Makanya kan makin kesini kan Pixar makin realistis banget kan kualitasnya. Iya makin bagus ya. Nah, gue penasaran. Kemarin kan di Elemental kan openingnya ada cast death tuh. Ya kan? Iya. Ada cast death. Nah, menurut kalian tuh film pendeknya itu kayak gimana? Menurut kalian gimana tanggapan kalian? Film Jujur pendeknya? gue belum nonton Up sampai sekarang. Mi, Bisa-bisanya ya. tolong lah, Mi. Bisa-bisanya ya. Jadi gue kemarin nonton Cars Dead ya udah. Maksud gue tahu si Frederickson itu ditinggal mati sama istrinya gitu-gitu. Iya, itu pasti tahu lah ya. Jadi gue gak kena aja tapi pas nonton film pendeknya kemarin. Cast death ya. Itu gue nggak sabar banget tuh kelanjutan gimana ya. Sebenarnya itu udah ada di seriesnya kan di Disney Plus itu Si sebenarnya yang potongannya. Dark Days itu ya. Iya, Yang kita iya, nonton. Dark Days, iya Dark Days. Kalau lu Yun, nunggu-nunggu nggak Cast lu? Death. Kali-kali aja gitu ada kelanjutannya. Gue nonton Up, tapi maksudnya untuk dilanjutkan lagi Cars Death menurut gue jangan sih, kayaknya bakal takutnya merusak momen. Iya bener ya. Gue pengen banget lanjut loh padahal, tapi gue juga di satu sisi takut juga sih kalau misalkan lanjut nanti bisa Fredrickson-nya nggak punya wibawa lagi atau gimana. Nah itu, Iya. karena kan kalau dari Up tuh kita tahu kan, ya kan Mr. Fredrickson kan ya grumpy, terus Marah, pesimis, gampang marah iya, gitu. cynical gitu kan. Dan di situ tuh pas di Cars Death tuh kayak bener-bener beda banget. Dia situ kan yang berbunga-bunga apa. Gak apa-apa sih, bagus. Kita melihat sisi lain dari si Frederickson-nya. Cuman kalau dilanjutin ya ini gue takutnya kayak kejadian kayak Pixar nekat bikin Toy Story 4. Itu sih gue gak maunya. Iya, gue setuju, gue sepakat. Gue pengen ngomongin tentang agenda dari film Pixar. Nah, kalian kan udah pasti tahu dong, ada beberapa agenda yang mungkin di film-film sebelumnya secara gamblang udah dikasih tahu nih sama Pixar kan, dari Lightyear segala macem lah. Nah, menurut kalian tentang agenda tersebut tuh sebenarnya perlu nggak sih dalam sebuah film itu ada agenda tersebut? Gimana untuk diimplementasikan ke dalam sebuah film animasi yang untuk semua umur? Udah ngomong aja, keluarin. Iya, udah keluarin cuy, udah. Santai, Mi. Ini dulu. Cari aman, anjing, cari aman.
Oke, Yun. Bakal panjang lu nih. jubirnya dia, Yun. Nggak Oke, apa-apa, bakal ini panjang gua nih. nggak apa-apa. Agenda tuh sebenarnya nggak ada yang masalah sama agenda. Tapi relevan apa enggak agendanya. Nah, itu kan. Mm-mm. Untuk ini kan sama ini si Pixar ini kan disentil beberapa film belakangan tuh kan masalah LGBT kan. Betul sekali. Nah, harusnya menurut gua oke. Orang-orang Amerika mungkin lagi lagi banyak nge-push woke agenda. Betul. Ya kan? Wah, semangat ya. Iya, memang di studio sebelah pun seperti itu kan. Iya kan, Iya. jelas Sony kan. Pictures Animation juga kan Iya. seperti itu. Ada juga SJW yang bilang. Betul, Oke. maksud gua. Nah, Elemental ini sendiri kan sebenarnya agendanya untuk kita menerima cinta beda ras. Betul. Ya kan? Itu hal yang menurut gua masih relevan karena siapapun di berbagai negara pasti di negara apapun pasti ada orang yang mengalami cinta beda ras kan. Ya entah orang Indonesia sama bule lah, orang Indonesia sama keturunan Chinese kan, ya kan itu kan Iya. sudah masuk kan. Iya, Nah, kalau itu relevan untuk ke semua orang di dunia. Tapi kalau LGBT masih gimana ya? Nggak semua negara kan menerima, ya kan? Harusnya sudah tahu ini film pasarnya untuk dunia, ya disesuaikan aja lah gitu loh maksud gua. Dia kalau menurut gua Pixar ini dan kebanyakan studio film sekarang ya gua lihat ya, studio film Hollywood sekarang terlalu memaksakan. Maksud gua dia tuh hanya menspesialkan, mengutamakan orang-orang yang saat ini lagi nge-push woke agenda di Amerika tanpa memikirkan, ya sebenarnya kalau di Indonesia juga ada kan. Ada. Kemarin aja kalau nggak salah ada march-nya kan. Ada. Women's March ada. Iya Pasti benar. ada, pasti ada. Tapi kan mayoritas di kita kan masih belum terima itu. Bukan belum, kayaknya sulit ya. Dan resikonya menurut gue pun fatal banget ya, bisa sampai nggak tayang malah kan. Iya, kayak kasus kan. Lightyear kemarin. Iya. Kasihan banget, padahal mainan merchandise-nya tuh udah banyak kan. Iya. Gue inget banget waktu itu di Ganci tuh ada loh kayak ngebuka khusus. Ada bootnya Iya, gitu ya. bootnya Lightyear. Ya gimana anak-anak mau beli kalau dia aja nggak tahu filmnya, kan nggak tayang di bioskop kan. Iya, nggak tahu ya, kan? tapi udah dijual merchandise-nya. Iya, tapi dijual kayak gue nggak masalah sama karakternya, tapi masalahnya tuh kayak maksudnya kenapa diselipkan kan, jadi kayak akhirnya Iya, mengetahui iya, dipaksa, mengerti iya. hal yang sebenarnya belum umurnya. Betul. gitu. Betul. Ya, Iya, berarti media untuk menyalurkan itu tuh harus dipikirkan lagi lah, Iya. karena itu untuk semua umur dan filmnya tuh kategorinya animasi lagi genrenya Iya. kan. Aduh, Makanya. sayang banget sih. Gimana Mi? Setuju nggak? Gua udah ngomong diwakilin. banyak. Enggak, bohong. Dari muka diwakilin. Anda kayak ada yang pengen Enggak, udah. ngomong lagi. Ah, udah. Ya sebenarnya itu di dalam film Elemental tuh ada Iya kan? tentang sebenarnya. LGBT itu. Coba Nah, kasih tuh. gua referensi yang mana? Biar gua ngeh gitu. Jadi kan yang pas si Wade sama Ambernya ke rumahnya Wade, yang ketemu sama keluarganya Wade yang air semua itu? Air semua itu. Salah satunya itu ada sepupunya dia namanya Lake. Tahu? Ah. Yang ngocol. Iya, dia itu gendernya non-binary. Jadi nggak cewek nggak cowok. Karena dialognya atau apa? Nggak, itu di dialog pun nggak digambarin. Yang deskripsi ini tuh ada pengisi suaranya lewat Twitter, dia ngomong dia tuh karakter non-binary pertama di Pixar. Oh iya, oke. Oh si saudaranya Wade ya? Iya, jadi Air itu. makanya ya? tuh nggak terlalu dipermasalahin karena ya emang di filmnya nggak terlalu nggak disebutin nggak sih. disebutin aja. Nggak disebutin. Iya. Dan Beda nggak kan ada- kalau di Lightyear kan ada adegan Ciumannya. ciumannya kan, ciuman sesama jenis. Kalau ini kan enggak. Dan lagian juga orang nggak bakal mikir gak sih, maksudnya Sebenarnya air sama api gendernya apa gitu kan. Iya sebenarnya nggak harus sampai situ juga sih mikirnya. Nonton aja kan. Iya, Cuman- maksudnya kenapa nggak dibikin se-innocent mungkin aja sih, ngapain harus diselipin? Ya untung nggak diomongin ya, nggak diomongin, tapi kayak ngapain gitu loh sampai saking niatnya ngasih agenda, sampai disusipinnya tuh dideskripsikan, jadi dijelasin ini adalah karakter non-binary walaupun di film nggak ditampakkan, tapi Pixar ini bagaimanapun pokoknya lu harus kelihatan ini ada LGBT-nya, ada woke-nya tuh dengan cara ngasih taunya di luarnya gitu loh. Ya gitu kayak meng-establish kalau ini karakter ini adalah non-binary gitu. Sebenarnya itu hal yang kalau untuk animasi apalagi marketnya semua umur ya, nggak harus dipikirin sih sebenarnya. Makanya. Oke, ini kayaknya sudah dibawa terlalu serius tentang woke agenda ini, tapi semoga nanti film Pixar ya, harapan kita semua
cocok lah sama ditonton untuk semua umur ya. Lebih relevan lagi lah agendanya ya, seperti Elemental ini. Oke, gue mau main game sama kalian berdua. Game itu judulnya adalah My Name Is. Kayak nama saya adalah gitu. Nah, ini terinspirasi dari acaranya CBS Sport. Ada Thierry Henry sama Jamie Carragher. Tapi kalau itu di bidang bola, sepak bola. Kalau ini di bidang film. Sistem poin itu kalau misalkan clue pertama disebutin itu nilainya 40, clue kedua 30, clue ketiga 20, nah clue terakhir tuh 10. Tapi sebenarnya gue juga ikut main game nih. Oke? Pertama. Clue pertama, aku dan sahabatku adalah karakter utama cerita tentang petualangan. Langsung ngacung dia. Langsung. Bismillah. My name is Luca. Ah, shit. Clue kedua, walau aku sangat peduli dengan sahabatku, tapi aku sering berdebat dengannya. Nyoba lagi. My name is Sally. Salah. Tiga, Ah. penampilanku memiliki warna hijau yang khas. Halo, my name is Mike. Tuh. Ih, tadi Sally. Mike Wazowski. Iya. Anjir. Kan Sally. Udah bener gua. Tunggu sampai clue ketiga keempat. Anjir. Gua udah Kami bener. 20 ya. Ronde 2. Aku sosok periang dan kata orang-orang aku adalah karakter yang konyol. My name is Marty. Marty. Ah. Salah. Oh, Gua udah duluan. Coba. My name is Matter. Betul. Kok Marty sih meter? Si Aul, salah gua. 40. Iya 40. korup. Ronde 3. Aku adalah ayah yang sangat protektif karena pengalaman masa lalu yang kelam. Halo, my name is... Aduh, nama bapaknya siapa lagi? Marty. Netot. Martin. Oh iya. Ya. Coba jawab coba. My name is Marlin. Salah. Kedua, aku akan melakukan apapun untuk melindungi dan menyelamatkan anakku. Ya Marlin. Salah. Clue ketiga, setelah petualangan yang berat, aku belajar ternyata anakku adalah sosok yang pemberani dan hebat. Ini gue salah gara-gara gue ngomong hello mainnya. Salah. Clue terakhir. Clue terakhir, Poin. clue terakhir. Aku memiliki kekuatan super, begitupun semua anggota keluargaku. Dulu tadi. Halo, my name is Bopar. Mirip anjir kasih Marlin. Terakhirnya doang yang baru Kami jalan. tambah 10 ya. Iya. Karakter keempat, clue 1. Aku adalah penjahat yang awalnya membantu karakter utama di dalam cerita. Gue tahu, cuma gue lupa namanya lagi. Halo, my name is Syndrome. Lah. Coba kedua. Clue kedua. Aku memiliki banyak anak buah yang penurut, tapi salah satunya ada yang berkhianat. My name is Merida. Brave. Merida Brave. Salah. Clue ketiga. Saat pertama kali muncul, aku sangat ramah dan menjamu tamu dengan baik. Tapi saat marah, aku sangat intimidatif. Bantu karakter utama di dalam cerita. Waduh, gue gak tahu lagi. Coba aja deh. Hello, my name is Mr. Prediction. Salah. Enggak. Clue keempat ya. Aku adalah sosok beruang berwarna ungu. Hello, my name is Lotso. Lotso. Awal film kan emang baik ya kesannya. Berarti 10 poin buat Helmi. kami. Karakter kelima, Oke. clue 1. Aku adalah robot yang diciptakan dengan tujuan mulia. Hello, my name is Wall-E. Salah. Salah. Hello, my name is Eve. Salah. Clue Decoy, kedua, decoy. aku memiliki sifat kekanak-kanakan dan rasa penasaran yang tinggi. Robot ya? Ya. Clue ketiga, karena tujuanku mulia, aku jadi protektif kepada sosok yang aku pedulikan. Aduh, Duh. aduh. Aduh, Namanya siapa ya? Halo? Filmnya. Clue ke terakhir nih. Warna aku putih, aku gendut, nyaman dipeluk, tapi saat bertarung aku menggunakan armor berwarna merah. Hello, my name is Baymax. Baymax bukan Bukan Pixar. Pixar. Makanya anjir, gue kan gak ada di otak gue ya. Oke, jadi yang dimenangkan pertandingan ini oleh Helmi. Tepuk tangan semuanya.
Karena memang di terakhir jawaban Anda kontroversial ya, Mi. Kita di sini juga Karena masih... bukan Pixar ya. Iya, tapi nggak apa-apa, Pixar, ya nggak apa-apa. udah, Kita udah. masih bisa kasih lah ya. Kita kasih aja. Yang penting game ini menandakan bahwa Helmi yang lebih ngerti karakter-karakter Pixar di sini. Oke. Terima kasih banyak ya kalian berdua udah mau ngobrol-ngobrol hari ini Thank you. sama gua dan Makasih. semoga film-film Pixar nanti bakal bisa relevan lagi agendanya. Nah, terakhir harapan dari kalian berdua untuk para pencinta Pixar di luar sana, harapan kalian untuk film Pixar kedepannya seperti apa? Boleh dong terakhir. Buat ke Pixar-nya juga dong. Boleh dong, Iya, dong. boleh ke Pixar-nya Bisa juga. Jangan kebanyakan agenda. buat Pixar buat Pixar Elemental tuh menurut gue udah awal dari Kebangkitan. Kehancuran. ya enggak Oh, kebangkitan gitu. merupakan awal dari kebangkitan, jadi keep it up ya. Ya udah, jangan let kids alone ininya ya leave kids our kids alone. alone. Jadi leave kids alone maksudnya adalah ya biarkan anak tuh berkembang sesuai dengan umurnya aja gitu. Oke, jadi itu dia pesan-pesan moral dari kedua bintang tamu saya hari ini. So, kalau misalnya menurut kalian yang udah nonton film Elemental, seperti apa review kalian nanti biar bisa dibaca sama kedua content writer ini. Kalau misalkan kalian belum nonton film Elemental, ekspektasi kalian seperti apa? So, Nandika pamit, Yuni pamit, Helmi pamit. Sampai bertemu di podcast berikutnya, guys. Bye-bye. Bye.